Antum tahu nggak perbedaan antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang lain? Apa? Itu adalah satu-satunya perbedaannya adalah seluruh mukjizat nabi-nabi lain itu visual. Mukjizatnya Nabi Muhammad auditory. Iya bener lagi. Sorry, bener. Luar biasa kan? Salam saudaraku, di video kali ini saya akan membahas ada sebuah cuplikan video yang datang dari Ustadz Felix Xiao dan saya rasa ini menarik untuk kita bahas karena di dalam video ini Felix Xiao menarasikan perbedaan antara mujizat Nabi Muhammad dengan mujizat para nabi-nabi yang lain. Seperti apa videonya? Mari langsung aja kita simak. Antum tahu nggak perbedaan antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang lain? Apa? Itu adalah satu-satunya perbedaannya adalah seluruh mukjizat nabi-nabi lain itu visual. Mukjizatnya Nabi Muhammad auditory. Iya bener lagi. Sorry, bener. Luar biasa kan? Karena nuturnya nggak bentuk kitab kan, dia ada hafalan Iya, kan. tahu nggak kenapa lebih unggul auditori daripada visual? Kenapa? Visual nggak bisa diwariskan, auditori bisa. Oh. Contoh ya, ada orang ngelihat pas Musa ngelihat laut terbelah. Wah, dia yakin banget nih Musa nih pasti adalah Nabiullah nih. Dan kenapa bisa membelah lautan? Iya. Terus dia mau nyeritain anaknya gimana? Nak, gini nak ceritanya. Nak. Dia jadi auditori. Anaknya bilang ini, tunjukin gue dulu dong. Iya, gue pengen lihat juga. Gue pengen lihat juga. Dan nggak bisa diturunin tuh, karena turunnya jadi auditori. Dan ketika dia jadi auditori, verifikasinya hilang, legitimasinya hilang. Tapi kalau mujizat auditori dari awal sampai akhir zaman tetap mujizat. Baik teman-teman, saya merangkum setidaknya ada beberapa poin yang akan kita bahas dari narasinya Ustadz Felix Xiao ini terkait perbedaan mujizat antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Yang pertama, dia mengatakan bahwa perbedaan mujizat Nabi Muhammad dengan nabi yang lain itu adalah bahwa mujizat Nabi Muhammad itu ada secara auditori, sedangkan mujizat para nabi yang lain itu ada secara visual. Saya ingin memberikan sedikit keterangan ya di sini ya. Secara praktisnya gini teman-teman, maksud daripada mujizat visual ini adalah sebuah mujizat yang dilakukan oleh para nabi dan itu ada secara visual atau dapat disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Sedangkan auditori itu maksudnya adalah tidak ada secara visual, tidak ada yang menyaksikan, tapi di dalam auditorinya itu bisa saja disampaikan kepada Muhammad, kemudian dijadikan di dalam bentuk kitab suci. Jadi itu yang pertama yang ingin saya berikan keterangan dari penjelasannya Felix Xiao ini ya, terkait dengan mujizat visual dan juga mujizat secara auditori. Nah, tapi dari sini justru timbul pertanyaan teman-teman, karena begini, bukankah di dalam Al-Quran sendiri, khususnya di surat Al-Qamar ya, itu kan dikatakan bahwa Muhammad itu katanya pernah membelah bulan gitu ya. Dan ini juga banyak para ulama yang mengatakan bahwa hal ini benar-benar terjadi, di mana Muhammad itu pernah membelah bulan. Nah, kalau kita memang menganggap bahwa Muhammad ini pernah membelah bulan, secara khusus seperti yang tercatat di dalam Al-Quran, artinya bahwa Muhammad pun pernah melakukan mujizat secara visual, yang pada waktu itu katanya disaksikan oleh orang-orang Quraisy, katanya seperti itu. Nah, tetapi dari narasinya Felix Xiao ini tadi dia mengatakan bahwa Muhammad tidak mempunyai mujizat secara visual, atau dengan kata lain dia mengatakan mujizatnya Nabi Muhammad itu hanya ada secara auditori, artinya berarti Felix Xiao sendiri tidak meyakini atau mungkin dia meragukan bahwa bulan itu memang pernah dibelah oleh Muhammad. Ya, jadi ini pertanyaan ini. Karena begini teman-teman, memang bicara mengenai mujizat bulan pernah terbelah itu sendiri mempunyai banyak tafsir ya. Ulama-ulama sendiri pun banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan tafsir di dalam hal ini ya. Ada yang mengatakan bahwa mujizat Muhammad yang membelah bulan itu ya bisa aja terjadi dan itu dituliskan secara literal dan itu memang benar-benar terjadi. Tapi ada juga para ulama yang memiliki tafsir yang berbeda, di mana ketika peristiwa Muhammad membelah bulan itu sebenarnya bukan terjadi pada waktu itu, melainkan nanti pada hari kiamat, di mana bulan akan terbelah, lalu terjadilah yang namanya kiamat, di mana banyak fenomena-fenomena yang terjadi di atas muka bumi ini, teman-teman. Karena memang menurut sains sendiri, kalau dikatakan bahwa bulan itu pernah terbelah, itu mustahil ya, teman-teman. Karena kalau bulan itu memang pernah terbelah, artinya itu bisa mengakibatkan fenomena alam yang sangat luar biasa.
bahkan juga bisa berdampak pada keadaan bumi, ya, di mana bisa aja terjadi bencana alam gara-gara bulan terbelah ini. Tapi pada peristiwa itu kan tidak ada diceritakan seperti demikian, yang artinya secara sains hal ini mustahil. Jadi pertanyaannya sekarang, jadi bisa aja bahwa si Felix Xiao ini sepertinya tidak meyakini bahwa Muhammad itu pernah membelah bulan. Karena Felix Xiao sendiri mengatakan bahwa mujizatnya si Muhammad hanya ada secara auditori, bukan secara visual. Lalu yang berikutnya, Felix Xiao juga mengatakan bahwa mujizat secara auditori itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan mujizat secara visual ya teman-teman. Ya tentu ini juga menurut saya adalah salah kaprah ya, karena dia berpendapat bahwa mujizat secara visual itu katanya nggak bisa diwariskan. Nggak bisa diwariskan kepada anak cucu, keturunan-keturunannya, kalau ingin menceritakan mujizat itu kembali gitu. Sedangkan mujizat auditori itu bisa diwariskan, ya bisa diwariskan, ya itu tadi melalui auditori itu, melalui kitab-kitab, melalui tulisan-tulisan yang pernah ada. Nah ini juga sebenarnya adalah narasi yang keliru ya, karena siapa bilang kalau mujizat secara visual itu tidak bisa diwariskan? Justru sebagian besar para nabi yang telah melakukan mujizat secara visual itu juga memiliki mujizat auditorinya sendiri. Contoh nih, Musa ya, Musa itu kan pernah membelah lautan dan ada beberapa mujizat lain juga yang dia lakukan. Nah ini kan visual ya, dan itu juga ternyata ada secara auditorinya dan itu dituliskan dalam bentuk kitab. Kalau orang Islam sendiri meyakini itu ada dalam kitab-kitab Taurat ya, walaupun bendanya sampai sekarang mereka nggak tahu ada di mana. Dan mereka menganggap bahwa kitab Taurat yang sekarang itu sudah diubah atau sudah dipalsukan, yaitu urusan mereka lah. Lalu juga mungkin ada Raja Daud ya, yang dikenal sebagai umat muslim itu adalah Nabi ya, Nabi Daud. Nah ini juga kan ada auditorinya, dia menuliskan kitab-kitab Jabur itu. Atau kalau dalam kita itu Mazmur ya. Walaupun menurut pandangan mereka itu juga bendanya sudah tidak ada lagi. Karena menurut mereka juga sudah diubah seperti Taurat. Dan mereka nggak mempercayai kitab Jabur dan Taurat yang ada sekarang. Atau juga yang mereka anggap sebagai Nabi yaitu Isa Al-Masih. Nah ini kan juga banyak mujizatnya secara visual. Tetapi juga dia menuliskan ya semua ceritanya itu ada di dalam kitab-kitab Injil ya. Jadi di dalam Injil semuanya dicatat itu. Itu menurut mereka, yang mereka anggap bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah Nabi dan diturunkan Injil dari Allah kepada Nabi Isa Al-Masih. Walaupun sampai sekarang mereka sendiri nggak ngerti di mana Injilnya itu berada. Tetapi intinya yang mau saya sampaikan adalah orang-orang ini, para Nabi ini sebagian besar, bahkan rata-rata, selain mereka melakukan mujizat secara visual, mereka juga punya mujizat secara auditori. Jadi ada kitab-kitabnya. Dan itulah mengapa kita tahu kalau mereka itu telah melakukan mujizat secara visual, yaitu diwariskan lewat auditorinya itu tadi, kitab-kitabnya dalam bentuk tulisan-tulisan yang telah kita baca dan kita imani. Jadi justru di sinilah antara visual dan auditori itu melengkapi dan bisa diverifikasi serta dilegitimasi teman-teman. Jadi salah kalau si Felix Xiao ini mengatakan bahwa auditori itu lebih unggul daripada mujizat secara visual. Lagi pula kalau kita berangkat dari terminologi mengenai kata mujizat itu sendiri, ya mujizat itu harusnya memang harus secara visual. Karena mujizat itu kan bicara tentang suatu fenomena yang dilakukan oleh seseorang atas izin Tuhan, gitu ya. Dan fenomena itu membuat banyak orang takjub. Ya di luar nalar, di luar logika, itu namanya mujizat. Jadi harus bisa dilihat secara visual, disaksikan orang banyak. Nah kalau tidak pernah terjadi secara visual, itu namanya bukan mujizat gitu ya. Itu namanya hanya cerita, itu namanya hanya kisah yang dituliskan dalam bentuk kitab-kitab atau dituliskan dalam buku. Nah jadi harus ngerti dulu ini, apa itu yang namanya mujizat secara terminologi. Jangan hanya gara-gara tidak punya mujizat secara visual, lalu diklaim bahwa mujizatnya hanya sebagai auditori saja. Nah ini salah kaprah ya teman-teman. Seperti yang tadi Ustadz Felix Xiao juga katakan ya, dia mengambil contoh ketika Musa membelah lautan. Katanya verifikasinya bisa hilang ketika diceritakan melalui auditori katanya ya. Jadi menurut dia kalau auditori itu dari awal sampai akhir zaman itu tidak bisa hilang. Beda kalau mujizat secara visual. Nah justru ini tadi, ketika dari yang tadinya berbentuk visual, kemudian juga ada secara auditori, malahan itu secara lengkap. Karena secara empiris pernah ada,
lalu secara data yang tertuang dalam kitab-kitab juga ada, justru inilah yang akhirnya memverifikasi bahwa mujizat itu benar-benar ada dan valid. Tetapi jika dia hanya diwariskan dalam bentuk auditory tanpa ada bukti secara visualnya, nah justru ini lemah dan perlu dipertanyakan teman-teman. Karena harus dipertanyakan apakah cerita tersebut memang benar-benar ada secara empiris, benar-benar pernah terjadi atau tidak gitu loh. Jangan-jangan itu hanya merupakan cerita mitologi atau merupakan cerita dongeng-dongeng. Contohnya ya seperti kisah-kisah dongeng seperti Timun Emas, lalu juga ada Sang Kuryang dan lain-lain. Secara tulisan atau secara cerita, secara auditory, kisah ini memang pernah dituliskan. Tapi secara visual atau secara empiris, cerita ini tidak bisa dibuktikan sehingga tidak bisa diklaim sebagai sebuah kebenaran yang memang benar-benar pernah terjadi. Karena memang ini merupakan kisah dongeng yang dikarang oleh penulisnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.